Bahkan orang-orang yang di sekitar loji-loji itu bilang atau percaya bahwa mereka tuh ngedengar para anggota Freemason ini melakukan ritual kayak pemanggilan arwah orang yang sudah mati. Hai sob, gua Armando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama buat kalian yang suka teori-teori konspirasi. Dan malam ini kita akan membahas konspirasi viral tentang Indonesia. Sebelum kita masuk ke teori-teori konspirasinya, sekali lagi gue ingin mengingatkan definisi dari konspirasi. Menurut Oxford Dictionary, konspirasi merupakan rencana rahasia yang dibuat oleh sebuah grup atau komplotan untuk melakukan tindakan yang melawan peraturan atau berbahaya. Nah, teori konspirasi adalah teori yang berusaha menjelaskan rencana-rencana rahasia tadi atau apa yang sebenarnya terjadi di balik sebuah peristiwa. Dan apakah teori konspirasi sama dengan fakta? Tentu bukan. Dan tolong camkan itu. Dan ditimbang-timbang lagi sendiri, apakah kalian percaya atau tidak? Hari ini kita akan membahas bersama-sama teori konspirasi Indonesia yang viral di media sosial. Dan gak usah banyak bengong lagi, mari kita bahas bersama. Di tahun 90-an ternyata harga diri dengan kuasanya dia memberikan korek texture walls yang bahkan dia ini media sosial Indonesia sempat diramaikan oleh teori konspirasi bahwa ada sesuatu yang janggal sama salah satu penyanyi Indonesia bernama Firza. Untuk kalian nih yang kurang familiar sama Firza ini, dia ini adalah seorang pria asal Indonesia yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 12 Mei tahun 1990. Firza adalah seorang penyanyi yang mulai terkenal saat dia menjadi juara 3 dalam ajang pencarian bakat pada tahun 2014. Nah, muncul teori konspirasi yang mengatakan bahwa Firza yang saat ini ada, itu bukan Firza yang asli, melainkan hanyalah seseorang yang menyerupai Firza. Teorinya mengatakan bahwa sosok Firza asli itu diduga sudah tidak ada sejak tahun 2016. Kemudian pada pertengahan 2017, Firza ini kembali ke publik, tapi bukan lagi Firza yang sama. Teori yang satu ini didukung oleh beberapa bukti foto, seperti salah satunya yang menunjukkan bahwa bola mata Firza itu berbeda warnanya di tahun 2016 dan di 2022. Ada juga yang mengatakan bahwa Firza yang kita lihat sekarang itu berbeda sifatnya sama Firza sebelumnya. Sekitar awal 2017, Firza ini sempat menjadi host di salah satu stasiun televisi dan dia terlihat sangat ceria dan humoris. Tapi pada 2022, dia terlihat menjadi orang yang sangat pendiam dan serius. Salah satu bukti yang digadang-gadang oleh orang-orang yang percaya sama teori konspirasi ini adalah bahwa beberapa kali Firza ini di interview, dia terlihat sangat bingung dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh host. Ada Beautiful Monday, Hopi Pola, Reborn. Hopi Pola. Salah tingkah. Disebut Iya. lagu apa dengan nama Dani? Lupa lagi. Lupa gue. Apa ya kemarin tuh? Lupa ya. Teori lain mengatakan bahwa Firza di 2016 dan di 2022 itu sangat berbeda dengan gaya nyanyinya. Karakter suaranya, gaya panggung, sampai pembawaannya. Ada juga tanda-tanda fisik yang disadari oleh para fansnya, di mana sebelumnya Firza tidak memiliki tahi lalat di atas alisnya, tapi sekarang di foto-foto terlihat ada fisik yang berubah. Beberapa fansnya juga sadar di tahun 2017 ketika dia menghilang atau dibilang menghilang gitu, dan akhirnya kembali, dia tuh memulai postingannya dengan foto-foto yang diambil dari jarak jauh, yang tidak menunjukkan wajah secara detail. Dan bagaimana menurut kalian tentang teori konspirasi Firza ini? Apakah teori-teori ini hanyalah kebetulan saja? Mungkinkah ada kembarannya? Atau mungkin ini teori yang sengaja dibuat oleh timnya sendiri sebagai strategi marketing agar orang-orang mencari tahu lagi tentang Firza dan lagu-lagunya? Dan atau teori lain, mungkinkah dia menghilang karena dia memiliki penyakit yang menyebabkan dia terlihat lebih kurus, jadi fisiknya berubah? Dan juga menjelaskan perbedaan sifat atau saat dia kelihatan bingung saat menjawab. Atau kalian termasuk orang-orang yang percaya bahwa Firza yang asli sudah tidak ada dan digantikan oleh orang lain? Coba komen di bawah dan kita ke teori konspirasi selanjutnya. Next, teori konspirasi Ibu Sartika. Kalian pasti familiar nih sama ibu satu ini. Ibu Sartika ini pernah menjadi seorang saksi atas penemuan sebuah jasad di dalam gentong.
kesaksian Ibu Sartika ini sempat mendapatkan atensi ya, perhatian banyak banget orang di Indonesia. Karena cara bicaranya yang sangat lugu dan bisa dibilang lucu. Nah, tapi siapa sangka di balik keluguannya itu, ternyata muncul sebuah teori konspirasi yang sangat-sangat ramai di media sosial. Tersebarlah satu postingan yang menunjukkan beberapa saksi dengan wajah yang sangat mirip dengan Ibu Sartika. Nggak cuma sekali atau 2 kali, tapi muncul 4 kali. Tapi sampai saking seringnya dia muncul sebagai saksi, itu Ibu Sartika ini dijuluki a girl of a nowhere. Nah, ketika postingan ini tersebar di media sosial, orang-orang bingung dong, kayak bilang, apakah benar dia ini seseorang yang menjadi saksi ini semua kejadian? Apakah dia saksi bayaran atau pemeran bayaran? Bahkan sampai beredar nih teori konspirasi yang mengatakan bahwa sosok Ibu Sartika ini atau Ibu Santi itu sebenarnya sengaja dimunculkan kembali ke dalam berita-berita sebagai sesuatu yang direncanakan sama televisi agar beritanya rame gitu. Banyakan orang melihat postingan ini di media sosial itu jadi skeptis. Langsung kepikiran bahwa, oh ternyata sosok yang sangat lucu ini hanyalah seseorang yang dibayar oleh news outlets. Tapi setelah gue lakukan riset, menemukan bahwa ternyata dari postingan yang tersebar online itu menunjukkan 4 varian dari Ibu Santi atau Ibu Sartika ini sebenarnya bukanlah dari 4 kasus yang berbeda. Melainkan keempat foto ini memang datang dari beberapa stasiun televisi yang berbeda. Namun memberitakan hal yang sama, yaitu penemuan mayat di dalam drum, dalam gentong. So, jadi kita tutup teori konspirasinya yang satu ini. Kecuali kalau memang muncul berita lain yang masih menggunakan Ibu Sartika sebagai saksi. Dan, oh ternyata dia memang menjadi saksi atas tragedi lainnya. Next. Dan teori konspirasi yang terakhir, teori konspirasi yang satu ini, nggak viral cuma baru-baru ini. Ini menjadi perbincangan di Indonesia. Warga Indonesia mana yang tidak tahu sama salah satu ikon Jakarta yang satu ini? Bundaran Hotel Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama Bundaran HI. Kalau dilihat sekilas, itu kayak bundaran-bundaran pada umumnya. Hanya saja memang ukurannya sangat besar. Pemandangan indah, salah satu spot paling cantik di kota Jakarta yang ternyata memiliki teori konspirasi yang cukup menarik. Jadi, kalau kita melewati saja jalan Bundaran HI yang akan kita lihat di sekitar kita ada Grand Indonesia, Grand Hyatt, Hotel Kempinski, Plaza Indonesia. Tapi jika kalian lihat Bundaran HI dari atas, banyak yang percaya bahwa kita akan bisa melihat the all-seeing eye. The all-seeing eye atau mata ilahi atau the providence eye, mata satu. Ini merupakan sebuah simbol sebuah mata yang dikelilingi sama cahaya dan biasanya dikurung dalam segitiga. Mata ini merupakan simbol mata Tuhan yang mengawasi semuanya yang terjadi di dunia serta memiliki kekuasaan atas kematian, kelahiran kembali, dan keabadian. Mata ilahi ini juga digunakan sama Ordo Illuminati atau juga sering dikaitkan sama Freemasonry, terutama sejak tahun 1797 saat simbol ini menjadi bagian dari iconography Freemason. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengenal sebenarnya apa sih Illuminati sama Freemasonry ini. Kebanyakan orang di sekitar kita itu beranggapan kalau misalkan semua berlambang mata satu itu berhubungan sama Illuminati dan menganggap bahwa Illuminati sama Freemasonry itu adalah hal yang sama. Faktanya, ini adalah 2 grup yang berbeda. Kita bisa membahas tentang lebih detailnya Freemason atau Illuminati dan histori mereka. Kalau kalian mau, tinggal request saja dan komen di bawah. Illuminati ini dibentuk oleh seorang profesor yang bernama Adam Weishaupt di tahun 1776. Pada zaman itu, segala hal itu dikontrol sama gereja, dan karena dipercayakan dengan power yang sangat masif, terjadi banyak kesenggangan, banyak penyalahgunaan, kekuasaan, bahkan keputusan gereja yang tidak disetujui oleh masyarakat. Jadi pada zaman itu banyak banget keputusan-keputusan dari gereja yang menindas kebebasan berpikir orang-orang. Nah, Adam akhirnya membentuk nih satu kelompok bersama orang-orang terpelajar dan menamakan grup ini sebagai The Illumination, pencerahan. Mereka menyatukan ide-ide yang dapat diterapkan untuk mengubah cara negara-negara di Eropa itu dijalankan. Nah, kenapa bisa dihubungkan sama iblis, Lucifer, dan lain-lain? Adalah karena orang-orang pinter ini akan menggunakan sains, menggunakan basis ilmu pengetahuan melawan gereja. Jadi orang-orang pada zaman itu bilang bahwa mereka basically tidak percaya sama ajaran gereja.
sama dengan mereka utusan iblis, yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Kelompok yang satu lagi, Freemasonry atau Freemason, itu udah ada sejak 1717, sekitar 60 tahun sebelum The Illuminati. Nah, pemikiran saat dibentuknya Illuminati itu memang mengambil dari Freemasonry, termasuk lambang mata satu yang digambarkan sebagai The Supreme Architect, atau Sang Arsitek Agung Tuhan. Tapi sebenarnya lambang mata satu ini enggak salah satunya simbol yang digunakan Freemasonry. Lambang yang biasa mereka gunakan itu adalah The Square, Compasses, dan huruf G. Basically, Freemasonry itu bukanlah sebuah agama, melainkan sebuah kelompok yang dibentuk dengan tujuan untuk membangun diri menjadi manusia yang berintegritas. Dan Freemasonry menyediakan struktur untuk seseorang mencapai tujuan tersebut. Jadi ketika seseorang mau menjadi Mason, itu nama membernya ya, mereka itu akan melakukan sebuah upacara kecil seperti penobatan. Dan yang menarik mungkin ini membuat teori konspirasinya adalah mereka itu diminta untuk merahasiakan kegiatan yang dilakukan oleh Freemason. Freemasonry di Indonesia. Melihat dari sejarah sebenarnya Freemason itu ada di Indonesia sejak tahun 1736. Diperkenalkan dengan Jacobus Cornelis Matthius, seseorang Belanda yang datang ke Indonesia bersama VOC, dan setelah beberapa lama dia menetap di Jakarta pada tahun 1741, Jacobus ini mendirikan sebuah loji, sebuah tempat untuk para anggota Freemason beraktivitas. Loji tersebut dinamakan Las Visi. Nah, awalnya Freemason ada di Indonesia, organisasinya itu cuma menerima orang-orang Belanda untuk menjadi anggotanya. Di antaranya adalah para petinggi Belanda. Nah, kemudian di tahun 1810, Herman William Daendels, sang gubernur jenderal Hindia Belanda, tiba-tiba membentuk kelompok Freemason ini di seluruh wilayah Indonesia. Mereka dilarang melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan ajarannya. Tapi setelah Daniels udah nggak lagi menjabat, Freemason kembali muncul dan membentuk anggota baru, seperti para pedagang Tiongkok, warga pribumi, terutama para bangsawan yang ada di Indonesia. Nah, semakin lama Freemason ini semakin menyebar dan anggotanya semakin banyak, sampai ada buku yang berjudul Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat Hindia Belanda dan Indonesia 1704 sampai 1962. Buku ini ditulis sama Dr. T.X. Stephen, diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Dan di bukunya dijelaskan pengertian tentang Tarekat Mason Bebas yang masih berhubungan sama Freemasonry. Bahkan di dalam bukunya tertulis juga beberapa tokoh nasional Indonesia yang sempat menjadi anggota Freemason seperti Raden Saleh, Sultan Hamengkubuwono ke-8, beberapa anggota organisasi Budi Utomo, termasuk ketua pertamanya Raden Adipati Tikusumo yang menjadi anggota Freemason di tahun 1895. Ada ketua Budi Utomo di tahun 1911 sampai 1914 juga. Ada Pangeran Aryo Noto Dirojo di tahun 1887, Ketua BPU PKI Dr. Dasman Widioningrat tahun 1906, dan banyak tokoh-tokoh lain yang disebut di buku tersebut. 1945 sampai 1950, loji-loji Freemason itu semakin banyak dibangun, dan Freemason menjadi salah satu kayak organisasi yang sangat populer di Indonesia. Makin banyak nih masyarakat Indonesia yang bergabung, meskipun banyak orang yang akhirnya gabung itu hanya untuk menyambung hidup atau melindungi diri dari masalah politik. Jadi mungkin karena organisasinya udah lama gitu. Jadi yang awalnya sebenarnya maksudnya organisasi ini untuk lebih kayak tempat berkumpul gitu, orang-orang yang ingin memperbaiki diri menjadi orang yang berintegritas. Walaupun masih ada nih agenda-agenda yang tidak di-share gitu ke publik, apa aja yang mereka lakukan. Tapi di awal, lebih seperti organisasi yang isinya ada orang-orang penting. Lama-lama mungkin agendanya mulai berubah, nggak sedikit nih jadinya. Masyarakat Indonesia yang mulai resah sama adanya loji-loji Freemason tersebut. Bahkan orang-orang yang di sekitar loji-loji itu bilang atau percaya bahwa mereka tuh ngedengar para anggota Freemason ini melakukan ritual kayak pemanggilan arwah orang yang sudah mati. Semakin banyak yang resah, semakin banyak yang nggak suka. Karena klubnya ini eksklusif juga dan nggak boleh cerita gitu. Dalamnya ada apa? Orang-orang kan jadi cuma bisa mengira-ngira dan menakar-nakar gitu. Mulai muncul nih teori-teori yang sangat liar sampai terdengar ke Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Pada Februari tahun 1961, Presiden Soekarno memutuskan untuk membubarkan dan melarang keberadaan Freemason di Indonesia. Sampai-sampai Presiden Soekarno tuh mengeluarkan keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 yang melarang Freemasonry dan segala atributnya. Loji-loji yang mereka bangun pun langsung juga disita negara. Pas banget nih, ketika Freemasonry sudah dilarang di Indonesia,
Setahun kemudian, pada 1962, Bundaran HI dibangun. Hal ini membuat banyak banget orang percaya bahwa Bundaran HI ini sengaja dibangun menggunakan salah satu simbol khasnya Freemasonry, yaitu The All-Seeing Eye. Ada seseorang yang mengaku sebagai anggota Freemason yang namanya emang tercatat di 2 loji di Singapura, mengungkapkan bahwa memang ada kesengajaan dalam pembangunan Bundaran HI. Dia menjelaskan bahwa jika seseorang Mason itu mendesain sesuatu, dia akan mencoba untuk memasukkan simbol sebagai tanda bahwa Freemason itu ada di daerah itu. Setelah 38 tahun saat Presiden Abdul Rahman Wahid menjadi presiden, dia mengeluarkan sebuah keputusan untuk mencabut peraturan yang melarang Freemason. Freemason dan seluruh atributnya kembali diperbolehkan di Indonesia, termasuk loji-loji tempat mereka berkumpul. Karena pencabutan tersebut, sampai hari ini dikatakan bahwa ada sebanyak 22 loji Freemason tersebar di Indonesia. 14 loji tersebar di Pulau Jawa, 3 lainnya di Pulau Sumatera, dan sisanya ada di Salatiga dan Makassar. Sejarah ini sangat menarik, walaupun masih ada pertanyaan-pertanyaan dari organisasi Freemason, gue lempar nih ke kalian. Apakah kalian percaya bahwa agenda-agenda rahasia dari kelompok ini itu berhubungan sama sesuatu yang gaib, iblis, bahkan atau mungkin mereka hanyalah organisasi tempat orang-orang berbagai pikiran maju menjadi orang-orang yang lebih baik? Atau mungkin teman-teman politik, gua nggak tahu. Coba komen di bawah, atau mungkin ada yang punya pengalaman menjadi anggota. Jika kalian mau share di bawah, boleh banget. Atau tahu orang yang pernah menjadi anggota Freemason, apa sebenarnya rahasia-rahasia yang ditutup-tutupi yang tidak boleh di-share tadi. Sebenarnya ini sangat menarik banget untuk kita bahas tentang Illuminati atau Freemasonry dan semua jejaknya. Jadi kalau kalian mau kita bahas, so komen aja langsung di bawah. Semoga video ini menarik dan informatif. Jangan lupa di subscribe karena gua sudah nggak sabar bertemu kalian di video-video selanjutnya. Gua Armando, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.